pada tanggal 14 Agustus 1945 pada pukul 1 siang, Sultan Syahrir sedang membawa secangkir kopi dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Ini informasi penting. Aku harus mengabari para pemuda. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir bergegas pergi untuk menemui para pemuda untuk membahas berita tentang kekalahan Jepang oleh sekutu. Silakan masuk. Selamat siang semuanya. Siang, ada Mbak Syahrir. Jadi begini, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bro. Memangnya apa yang terjadi dengan Jepang? Ya, yang ku dengar dari radio, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Wah, kalau begitu kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia sekarang. Benar itu. Setelah itu, para pemuda bergegas berangkat ke rumah Insinyur Soekarno yang bertepatan di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta untuk membahas permasalahan proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang hari ini? Belum kawan, dari mana kau mengetahui itu? Pesan saya dengan Syahrir bertemu dan ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita kekalahan Jepang tersebut. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Dan demikian. Jadi kali ini saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas tentang bagaimana cara kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah membahas masalah proklamasi kemerdekaan, para pemuda pun menunda rapatnya hingga esok hari untuk memikirkan kembali strategi mereka dengan lebih matang. Saya dan Bunda Riz akan tetap di sini untuk memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, mari kita bergerak sekarang. Setelah itu, para pemuda selesai membuat rencana untuk mendatangi kediaman Insinyur Soekarno. Lalu, pada jam 10 malam waktu Indonesia Barat terjadi perdebatan antara pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan itu sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku pojokan itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah menyerah dari sekutu dan tidak punya kuasa di negeri ini. Kenapa kita harus menunggu? Rakyat sudah menderita di sana untuk bantuan kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu kemerdekaan yang dijanjikan Jepang itu? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Kenapa harus menunggu janji manis Jepang itu? Jepang saja kalah dalam peperangannya. Apa yang harus ditunggu? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan ini? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan juga wanita jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan
Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan bangsa Indonesia. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para golongan tua yang berada di kediaman Insinyur Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali ingin menguasai negeri ini. Untuk masalah proklamasi, kita bisa bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Nanti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang telah menunggu di luar. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasihan? Apa yang Anda maksud? Ya, tempat pengasihan. Jadi kalian akan diasingkan ke suatu tempat agar terhindar dari rakyat dan bangsa Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Saya akan mengajak mereka untuk ikut. Setelah membawa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan anak dari Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, mereka pun berunding kembali untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini juga untuk keselamatan Anda. Kami di sini untuk membahas kembali tentang masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Memang benar ajalnya. Tapi kita semua berpendapat. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak sendiri, Bung. Waktu itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Nah, saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Shodan Sosinggih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar. Saya mendukung mereka. Tapi, apakah bisa? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya.
Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30 sore waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lantas, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana kalau besok para pasukan pemuda sudah siap di Jakarta? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta di rumah Laksmana Maida. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Benar. Silahkan digunakan ruangan saya. Saya akan pergi untuk istirahat. Makasih Pak Olga. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksana Maida. 3 eksponden pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan PM Diah untuk menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksmana Maida yang langsung disetujui, namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah kemerdekaan ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang mau menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar. Terus bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin saat ini, seperti Amerika yang menandatangani naskah deklarasinya? Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lantas bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi harus ada atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Assalamualaikum, Sayuti. Sayuti, apa pun? Tolong kau ketikkan naskah teks proklamasi ini dan segera dengan baik. Baik, Guru. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kabar ini untuk menyampaikan bahwa saat ini proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya.
Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Iya, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok akan dilaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak Saudara. Kalau begitu, bagaimana Ibu saja yang menjadikan benderanya? Bisa saja, tetapi ibu tidak memiliki kain. Ibu hanya memiliki kain berwarna merah dan putih ini. Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, dan ibu punya ide. Kita namakan saja bendera ini Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide bagus. Sang Saka, bendera pusaka, dan merah putih, yaitu warnanya menjadi Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kalau begitu Bapak bersiap-siap saja untuk merumuskan pidato yang akan Bapak bacakan besok. Setelah itu, Fatmawati lalu menjahit bendera merah putih tersebut. Lalu, pada keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bergegas untuk melakukan persiapan pengibaran bendera merah putih di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, yaitu Jalan Pegasan Timur nomor 56. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.